Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Nama saya adalah Fedrizal Pangestu. Di sebelah kiri saya ada Albitia Selintoe. Sebelah kanan saya ada Nipu Ardianti, lalu ada Andulu Noviasmo dan Ambrus Kenang. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya sebelah kiri, itu Albitia. Silakan. Yang pertama, ada perjanjian konsinyasi yang belum selesai. Contoh kasusnya yaitu PT XYZ mengirimkan barang konsinyasi kepada PT ABC dengan total biaya yang harus dialokasikan sebesar 10 juta. Biaya ini termasuk biaya pengiriman, pengepakan, dan asuransi. Total produk konsinyasi yang dikirim senilai 200 juta. Namun pada akhir periode hanya 120 juta yang terjual. Maka pengalokasian biaya konsinyasi dilakukan secara proporsional untuk barang yang terjual dan belum terjual. Langkah pengalokasiannya, yang pertama, total biaya konsinyasi 10 juta, nilai barang terjual 120 juta, nilai barang belum terjual 80 juta. Untuk perhitungan alokasi biayanya, untuk barang terjual 10 juta dikali 120 juta dibagi 200 juta, hasilnya 6 juta. Dan untuk barang belum terjual 10 juta dikali 80 juta dibagi 200 juta, hasilnya 4 juta. Dan untuk barang terjual, biaya 6 juta akan diakui dalam HPP saat barang tersebut terjual dengan jurnal debit HPP konsinyasi 6 juta dan kredit biaya konsinyasi 6 juta. Barang yang belum terjual, biayanya 4 juta. Untuk barang yang belum terjual dicatat sebagai konsinyasi yang ditangguhkan sehingga barang tersebut terjual di periode berikutnya. Jurnalnya, debit biaya konsinyasi ditangguhkan 4 juta dan kredit biaya konsinyasi 4 juta. Dengan cara ini, PT XYZ memastikan bahwa biaya konsinyasi dialokasikan secara proporsional ke seluruh produk, baik yang sudah terjual maupun yang belum. Oke, dilanjut dengan barang konsinyasi yang dikembalikan. Untuk yang pertama, biaya yang berhubungan dengan dibebankan pada pendapatan periode yang bersangkutan khusus. Contoh, PT XYZ mengirimkan barang konsinyasi senilai 20 juta ke toko ABC pada Februari 2023. Untuk mengirim barang tersebut, PT XYZ mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp300.000. Biaya ini tidak akan diaplikasikan sebagai bagian dari harga pokok persediaan, tetapi akan dibebankan pada pendapatan bulan Februari 2023. Jurnal pencatatannya, debit beban transportasi sebesar Rp300.000, kemudian kredit kas sebesar Rp300.000. Untuk penjelasan, biaya transportasi ini langsung dibebankan kepada pendapatan periode bulan Februari 2023 sebagai beban karena tidak memiliki manfaat di masa depan. Kemudian untuk kedua, itu biaya yang terjadi tidak dikapitalisasi sebagai bagian dalam pokok barang yang dikembalikan atau tidak perlu ditangguhkan bebannya, Contoh kasus, PT ABC mengirimkan barang konsinyasi berupa elektronik senilai Rp50 juta ke toko DEF selama masa penjualan. PT ABC mengeluarkan biaya iklan sebesar Rp1 juta untuk membantu pemasaran barang tersebut. Biaya iklan ini dibebankan langsung pada periode pendapatan karena tidak akan menjadi bagian dari harga pokok barang yang dikembalikan jika barang tidak laku. Untuk jurnal pencatatannya adalah debit beban iklan sebesar Rp1 juta, kemudian kredit kas sebesar Rp1 juta. Untuk penjelasannya, biaya iklan ini dibebankan langsung sebagai periode beban karena tidak dikapitalisasi sebagai bagian dari harga pokok barang dan tidak perlu simpangan. Yang berikutnya, barang konsinyasi yang dikembalikan. Ketiga, jika barang rusak, penurunan nilai harus diakui sebagai kerugian, dan jika perlu diperbaikan harus diakui sebagai biaya periode tersebut. Untuk kasusnya, PT MNO mengirimkan barang konsinyasi berupa pakaian senilai 30 juta ke toko GHI. Selama periode penjualan, beberapa barang mengalami kerusakan dan nilai barang tersebut turun sebesar 2 juta.
Selain itu, PT MNO juga mengeluarkan biaya perbaikan sebesar 500.000 untuk memperbaiki barang yang rusak agar bisa dijual kembali. Jurnal pencatatannya untuk penurunan nilai yaitu debit kerugian penurunan nilai persediaan 2 juta, kemudian kreditnya persediaan konsinyasi 2 juta, jurnal pencatatan untuk biaya perbaikan debit beban perbaikan 500.000, kredit kas 500.000. Untuk penjelasannya, penurunan nilai diakui sebagai kerugian periode tersebut, sementara biaya perbaikan juga dibebankan sebagai beban pada periode yang bersangkutan tanpa umur panjang. Uang muka konsinyi. Yang pertama, uang muka dicatat sebagai uang muka dari konsinyi. Contohnya, PT Maju Jaya Konsinyur mengirimkan barang dagangan senilai 100 juta ke toko sejahtera konsinyi. Toko sejahtera memberikan uang muka sebesar 30 juta kepada PT Maju Jaya. Dalam pembukaan PT Maju Jaya, transaksi ini akan dicatat sebagai berikut, yaitu debit kas atau bank 30 juta, kredit uang muka dari toko sejahtera 30 juta. Untuk penjelasannya, uang muka yang diterima dari konsinyi toko sejahtera merupakan piutang yang belum menjadi pendapatan. Oleh karena itu dicatat dalam akun terpisah, yaitu uang muka dari konsinyi. Selanjutnya masih dengan uang muka konsinyi, namun tidak boleh dikreditkan pada rekening barang konsinyasi. Dimana pada kelompok kami, contoh kasusnya adalah melanjutkan contoh sebelumnya. Anggap saja toko sejahtera telah menjual barang dagangan dari PT Maju Jaya senilai 50 juta. Meskipun barang telah terjual, PT Maju Jaya tidak boleh langsung kredit rekening barang konsinyasi sebesar 50 juta. Penjelasannya, rekening barang konsinyasi hanya digunakan untuk mencatat nilai barang yang dikirimkan ke konsinyi. Penjualan barang tidak mengurangi nilai barang konsinyasi, melainkan akan menghasilkan piutang atau kas bagi konsinyur. Jadi untuk pencatatannya adalah piutang pada penjualan sebesar 50 juta. Next. Selanjutnya masih dengan uang muka konsinyi, namun harus disajikan sebagai hutang di dalam neraca sampai dengan perhitungan penyelesaian atas barang yang laku dijual dibuat oleh konsinyi yang bersangkutan. Untuk contoh kasusnya, yaitu misalkan PT Maju Jaya belum menerima laporan penjualan lengkap dari toko sejahtera. Dalam hal ini, uang muka sebesar 30 juta yang telah diterima masih dianggap menjadi hutang oleh PT Maju Jaya. Penyajian dalam neraca PT Maju Jaya uang muka 30 juta akan disajikan sebagai bagian dari utang lancar dengan label uang muka dari konsinyi. Penjelasannya, uang muka ini dianggap sebagai hutang karena PT Maju Jaya belum mengetahui secara pasti berapa bagian dari uang muka tersebut yang merupakan pendapatan dan berapa bagian yang harus dikembalikan pada konsinyi setelah semua perhitungan selesai. Selanjutnya, penyajian laba rugi penjualan konsinyasi untuk dapat disajikan dengan menggabungkan hasil penjualan HPP dan biaya penjualan konsinyasi dengan reguler. Untuk contoh kasusnya, PT Maju Jaya adalah perusahaan yang menjual produk secara reguler dan juga melalui sistem konsinyasi. Dalam laporan laba rugi perusahaan, PT Maju Jaya dapat menyajikan hasil penjualan HPP dan biaya penjualan baik dari penjualan reguler maupun konsinyasi dalam satu akun. Laporan laba rugi sederhananya sebagai berikut, dengan penjualannya 1 miliar dan HPP-nya 600 juta. Jadi laba kotornya 400 juta dan dikurangi biaya operasionalnya sebesar 200 juta sehingga didapat laba bersihnya sebesar 200 juta. Selanjutnya itu masih penyajian laba rugi penjualan konsinyasi, yang dimana contoh kasusnya itu apabila transaksi konsinyasi merupakan bagian penting dalam kegiatan distribusinya, maka dapat dicatat secara terpisah dan sejajar dengan penjualan reguler. Contohnya yaitu
jika penjualan konsinyasi merupakan bagian yang signifikan dari total penjualan PT Maju Jaya, maka perusahaan dapat menyajikan laporan laba rugi yang memisahkan hasil penjualan HPP dan biaya penjualan antara penjualan reguler dan konsinyasi. Berikut adalah laporan laba rugi dengan pemisahan, di mana penjualan reguler 800 juta dikurangi dengan HPP 500 juta, laba kotornya adalah 300 juta. Terus untuk penjualan konsinyasinya adalah penjualan 200 juta dikurang dengan HPP 100 juta, laba kotornya yaitu 100 juta. Dan laba bersihnya adalah 200 juta. Didapat dari 300 juta dikurang 100 juta. Yang ketiga yaitu dapat disajikan sejumlah laba rugi tanpa menyajikan hasil penjualan dan HPP, dan pada umumnya laba rugi konsinyasi kurang lebih dari laba kotor penjualan reguler. Contohnya yaitu dalam beberapa kasus perusahaan hanya ingin menyajikan laba atau rugi bersih dari kegiatan konsinyasi tanpa harus merincikan seluruh transaksi. Contoh laporan laba rugi konsinyasinya yaitu laba kotor konsinyasi 100 juta dikurang dengan biaya operasional konsinyasi sebesar 50 juta dan laba bersih konsinyasinya adalah 50 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.